Jadi ini yang pertama yang bisa kami paparkan terlebih dulu, data awal adalah bayi ini lahir dari seorang ibu yang bernama SS, bayi SS ya, usia 1 hari ya. Waktu lahir dengan cukup bulan ya, usia gestasinya cukup bulan, tidak ada masalah selama proses persalinan. Kemudian juga lahir ya tanggal 7 Juni 2022 dengan kondisi berat badannya 5060 gram. Kita tidak bisa menghitung berat badan seperti bayi kembar yang lalu, itu kan istilahnya karena dempetnya jelas organ lengkap kita bagi dua ya, berat badannya bagi ini karena kita anggap berat badan keseluruhannya 5060. Kenapa demikian? Karena dempetnya ini agak berbeda dengan kembar siam yang sebelum-sebelumnya. Memang dempet di bagian perut ya, di bagian perut, namun dia hanya memiliki 2 kaki yang normal. 1 kaki itu dia sepertinya dempet gabung, jadi seperti tulang yang besar, jadi kaki yang cukup besar ya di 1 kaki. Kemudian juga organ-organ dalam kita belum lakukan pemeriksaan lengkap. Memang kita biasanya setiap bayi kembar siam yang datang ini yang kita lakukan adalah stabilisasi dulu. Kalau dia memang stabil, baru kita rencanakan untuk pemeriksaan lain yang lebih lengkap ya, seperti CT scan, USG dan lain-lain. Itu kita lakukan setelah dipastikan bayi dalam keadaan stabil ya, tidak dalam keadaan sesak napas misalnya, tidak dalam keadaan biru ya. Nah, alhamdulillah memang bayinya saat ini dalam kondisi stabil ya. Nah, dia tidak sesak, hanya memang kita berikan oksigen minimal saja dan dirawat di infant warmer ya, itu supaya dia hangat ya, ruangan inkubator ya, supaya dia hangat, supaya jangan nanti terjadi saya lagi meminta kepada seluruh dokter yang terkait dengan bayi kembar siam ini untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan keilmuannya. Tadi sudah saya sampaikan, bedah anak, bedah tulang, ya dokter anak sendiri, dokter baru khusus di ruang NICU, ini kita minta pandangannya, ya kan. Nah, setelah itu mungkin nanti ada pandangan dari aspek etika juga. Nah, dari aspek etik itu apakah etis untuk memisahkan bayi dalam kondisi yang satu sudah pasti cacat. Kalau memang seandainya kita berpikirnya seandainya bisa dipisah ya, apakah etis memisah bayi dengan kondisi salah satunya tetap cacat? Yang cacat salah satu sudah pasti, cacat dua-dua mungkin iya ya kan? Cacat salah satu ya sudah pasti. Kenapa? Gak mungkin dua-dua dapat kaki kan begitu. Nah, ini memisahkan bayi dalam kondisi seperti itu, aspek etika kedokteran juga harus jadi pertimbangan, aspek agama juga jadi pertimbangan. Apakah tidak nanti ke depan lebih baik hidup dalam kondisi mereka bersama, atau memang harus dipisah? Pertimbangan agama, pertimbangan etika, jadi tidak hanya pertimbangan medis yang menjadi pertimbangan kita.